Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Nah, ini tadi kita ngebahas segmen 1, 2, 3 semuanya menarik. Segmen 4 juga nggak kalah menarik ya, karena kita akan ngebahas tentang kontribusi apa nih kira-kira yang sudah dilakukan selama ini perjalanan 57 tahun dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah terhadap Muhammadiyah itu sendiri. Dan juga tentang film. Kira-kira bakalan ada film gak sih ini tentang Tapak Suci? Karena pasti saya nggak bakal rugi kalau nonton itu, karena pasti sejarahnya panjang, pasti menarik sekali untuk dinikmati. Saya langsung nanya dari tentang kontribusi sendiri. 57 tahun bukan waktu yang singkat tentunya, pasti banyak sekali yang sudah ditorehkan dari Tapak Suci. Kontribusi terhadap Muhammadiyah sendiri seperti apa? Silakan Pak Sidik. Baik, terima kasih. Tapak Suci sebagai ortom Muhammadiyah tentu punya harapan. Begitupun Muhammadiyah punya harapan terhadap Tapak Suci. Apa yang kamu berikan, hai Tapak Suci, buat Muhammadiyah? Dan ternyata bahwa kader-kader Tapak Suci juga menjadi pimpinan-pimpinan Muhammadiyah mulai dari tingkat cabang, tingkat daerah, dan tingkat pusat. Dan itu bisa dicatat dan diinventarisir. Silahkan dilihat. Dan satu hal yang paling menggembirakan buat Muhammadiyah harusnya, Muhammadiyah tidak bisa masuk ke pesantren NU. Tapi lewat Tapak Suci, pesantren NU dimasuki oleh Tapak Suci. Sehingga secara tidak langsung memperkenalkan Muhammadiyah. Karena Tapak Suci adalah putra Muhammadiyah. Dan satu hal yang menarik, ketika terjadi atau diadakan ada event yang khusus pesantren seluruh Indonesia, namanya Pospanas. Pesantren itu mengadakan kejuaraan pencaksilat secara nasional. Dan biasanya akhirnya yang juara banyakkan dari Tapak Suci. Karena apa? Karena pesantren seluruh Indonesia banyak dilatihkan pencaksilat Tapak Suci. Karena menurut para kiainya, yang cocok dengan pesantren adalah Tapak Suci. Karena juga seirama dengan irama pesantren. Sehingga contoh saja di Banten. Di Banten itu hampir 90% pesantrennya itu diajarkan Tapak Suci. Begitupun di tempat-tempat lain. Jadi adalah kontribusi secara tidak langsung Tapak Suci memperkenalkan Muhammadiyah di kalangan luar Muhammadiyah. Wah, itu luar biasa ya, kontribusi yang sangat luar biasa gitu saat ini. Dan dari dulu sampai sekarang masih tetap berlangsung tentunya. Nah, ini ngomongin tentang Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kayak tadi aja nih ya, kalau saya pribadi sebagai orang awam yang sebelumnya tidak terlalu mengenal Tapak Suci, terus tiba-tiba saya dapat cerita dari segmen 1 sampai segmen 3, begitu luar biasa ceritanya. Saya pasti langsung berpikir ini kayak kalau difilmin bagus banget nih. Ini orang kalau nonton gak akan rugi. Sebenarnya bakalan ada film atau sudah ada filmnya atau seperti apa? Langsung ke Mas Deden. Ya, terima kasih. Di sini saya filmnya sudah bikin, tapi masih sudah? dalam sejarah. Film sejarah, jadi meluruskan sejarah berdirinya Tapak Suci. Jadi sebelumnya memang sudah ada di websitenya, sudah ada tulisan-tulisan, tapi orang kan zaman sekarang maunya kan ada baca visualnya, visual gitu. Nah, itulah kita bikin visualnya itu menjelaskan dan meluruskan sejarah berdirinya Tapak Suci. Kita sudah bikin yang insya Allah nanti akan tayang di acara Milad Tapak Suci, mungkin sekitar tanggal 9 Agustus nanti kita akan tayang live. Sekarang sedang dalam proses editing dan di situ menceritakan awal dari Kiai Busro sampai berdirinya Haji Bari Irsyad, pendekar besar. Sampai situ aja. Belum sampai ke bergabung ke Muhammadiyah. Nah, di sini mancing nih supaya sampai terakhir dong gitu kan. Nanti kan ada biaya layar lebar sekalian ya. Kita lebih oke lagi gitu loh. Itu maksudnya nanti kedepannya insya Allah kalau memang ada dananya, ada waktunya dan ada ada sponsornya itu yang penting kita akan terus mengembangkan film-film itu
sampai mungkin berdirinya sampai ikut Muhammadiyah gitu. Karena film itu cuman hanya sampai tahun 63 aja. Oh gitu. Berdirinya Muhammadiyah. Karena kan bagaimanapun juga film itu berarti salah satu media untuk memperkenalkan Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini kepada banyak orang lagi gitu. Apalagi yang tadi benar kata Mas Deden, visual itu orang akan semakin tertarik gitu. Sejarah, walaupun sejarah yang terkesannya bikin pusing gitu. Tapi kalau udah berbalut dengan visual, insya Allah orang lebih suka gitu. Kalau boleh dikasih bocoran sedikit aja, durasi filmnya yang lagi dibuat itu berapa lama nanti? Film pendek sekitar 17 menit aja kok. Film pendek, jadi menceritakan dari potongan-potongan film yang menceritakan tentang perjalanan sampai terjadi berdirinya. Berarti lebih jadi banyak. Dan meluruskan sejarah. Dulu ada yang bicara tentang perguruan ini, perguruan itu. Ternyata di situ terungkap, karena di situ tidak hanya tulisan aja, dan itu visual, dan itu kita melalui resensi dan melalui ada saksi hidup, ada yang bercerita. Kebetulan ibunya Mbak In sendiri yang juga bercerita tentang kehidupan Bapak Bahri Irsad gitu kan. Terus juga ada pelaku sejarah juga. Jadi dari situ kita mengolah, dan akhirnya terbentuklah film itu, dan insya Allah mendekati dari kenyataan yang ada. Oke, jadi orang-orang yang selama ini salah persepsi, insya Allah bisa terluruskan dengan adanya film itu. 17 menit bermanfaat ya kurang lebih. Insya Allah. Nah ini di segmen terakhir saya juga mau tanya sama Pak Sidik lagi, harapan ke depan tentang Tapak Suci Putra Muhammadiyah itu sendiri apa sih Pak? Baik. Saya sedikit menambahkan mengenai film itu. Boleh. Jadi tadi Pak Deden katakan bahwa tahun 63 Tapak Suci belum Muhammadiyah. Sebenarnya belum mendapat label sebagai ortom. Karena Tapak Suci berdiri pada tahun 63 itu hanya berdiri Tapak Suci anak-anak Kauman. Yang notabene adalah tempat lahirnya juga Muhammadiyah. Betul. Tapi belum mendapat legitimasi oleh Muhammadiyah sebagai ortom. Sehingga dalam logo Tapak Suci hanya seperti ini dengan tapi tanpa ada matahari. Ketika ditetapkan sebagai ortom Muhammadiyah lah baru dimunculkan mataharinya. Jadi Tapak Suci lahir di kampung Muhammadiyah, kampung Kauman, tapi resmi sebagai ortomnya berapa tahun kemudian setelah melalui proses perjalanan, katakanlah ujian lah gitu. Oh iya layak nih sebagai ortom. Maka dia dinyatakan sebagai ortom. Jadi saya ingin sedikit meluruskan lah gitu. Bukan berarti dari awal tidak berada di Muhammadiyah. Berada di Muhammadiyah, tapi tidak sebagai ortom. Belum sebagai ortom. Nah, bagaimana harapan ke depan? Tentu Tapak Suci adalah sebagai satu lembaga yang sangat efektif untuk membina anak bangsa. Tapak Suci harusnya menjadi lembaga atau tempat atau wadah pembinaan anak bangsa agar menjadi patriotisme bangsa. Karena di Tapak Suci, di Pencaksilat diajarkan bagaimana mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini, mencintai agama ini. Dan tidak boleh tidak, maka Tapak Suci harus menjadi harapan Muhammadiyah agar menjadi lembaga yang bisa membina anak-anak bangsa untuk punya patriotisme. Dan sebagai lembaga persemaian kader. Dan bagaimanapun juga metode pembelajaran, pelatihan, dan kepemimpinan harus terus ditingkatkan agar betul-betul memenuhi harapan Perserikatan Muhammadiyah. Luar biasa, itu harapan yang luar biasa. Nah kalau misalnya dari sisi program, pasti kan juga untuk menyelaraskan visi misi yang tadi Pak Sidik bilang, pasti ada juga program-program yang sudah disiapkan ke depannya seperti apa gitu untuk menggapai semua itu. Dari sisi program sendiri, Mas Deden bisa diceritakan nggak ada program ke depannya yang paling akan dilakukan? Kita nih sekarang ini lagi menyiapkan database ya, program database. Jadi kita ini selama ini kan tidak ada terpusat ya, data-data terpusat. Nah kita sedang menyiapkan database yang insya Allah karena kalau tidak ada pandemi ini mungkin sudah ada pelatihannya ya. Kita sudah jadi, cuman akhirnya pelatihan melalui online gitu kan. Tapi kurang praktis juga. Tapi insya Allah dengan program database ini nanti semua akan terdata dari seluruh Indonesia, mungkin dari luar negeri itu akan terdata berapa sih jumlah kader anggota Tapak Suci yang sesungguhnya, yang real.
Oke. Dari pendekar, siswa sampai kader siswa kader sampai pendekar. Oke. Jadi dengan kata lain programnya sudah disiapkan, harapannya juga sudah ada, gimana tinggal kita bisa berjalan seiringan ya Pak ya untuk menggapai itu semua. Nah, ini terakhir deh. Pertanyaan saya terakhir, dari tadi saya bilang terakhir mulu ya, tapi nggak habis saking semangatnya nih sama Pak Sidik sama Mas Deden. Kalau boleh gitu buat orang awam seperti saya gitu, tentang bela diri. Orang biar berpikirnya juga nggak salah-salah nih. Sebenarnya bela diri itu apa sih? Versinya Pak Sidik. Pada dasarnya, semua manusia tuh ingin selamat. Oke. Salah satu untuk menyelamatkan diri adalah kemampuan membela diri. Maka sesungguhnya semua manusia perlu ilmu bela diri. Cuma ada yang sadar kemudian mempelajari secara baik, ada yang cuma sekedar insting atau refleks. Contoh, umpamanya Mbak Reni dipukul orang atau celaka, pasti agak bergerak sedikit. Pasti akan ada mentil, nangkis sedikit. Sebagai manusia pasti refleks ada. Cuma ada yang terlatih, ada yang tidak. Nah, untuk itulah perlunya melatih diri agar semua refleks itu terprogram, terencana, dan saat dibutuhkan dia meledak, bisa untuk melakukan pembelaan diri. Oke, kalau dari Mas Deden? Ya sama lah. Seberapa penting berarti belajar bela diri? Penting sekali gitu. Okay. Saya juga awalnya juga dari suka berantem, akhirnya ikut fight, akhirnya ya itu orang tua saya nyarankan untuk ikut udah ikut silat aja lah. Ikut silat gitu aja biar lebih positif ya. Biar lebih tersalurkan gitu kan, ya begitu akhirnya. Oke, luar biasa. Ini nggak kerasa loh ya. Kita udah 1 jam loh. Pak Sidik, Mas Deden, tadi juga ada Mbak Iin. Kita udah 1 jam ngobrol panjang tentang Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Semoga segala obrolan kita di podcast TV Show pada hari ini itu juga sangat bermanfaat, dan semoga juga tersampaikannya juga dengan luar biasa, dan penonton juga merasakan manfaat yang saya rasakan saat ini. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Terima kasih loh Mas Deden, tadi udah saya banting-banting. Jangan kapok ya gitu. Tapi bener loh, ternyata bisa ketahuan kan gitu betapa pentingnya sistem pengamanan diri dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita minimal kita bisa belajar 1-2 teknik bela diri yang bisa memproteksi diri, itu sangat amat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Aduh, sekali lagi saya bilang terima kasih karena telah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah. Jangan bosan karena kita akan tayang setiap hari Senin sampai Minggu. Untuk itu saksikan terus podcast TV Show TV Muhammadiyah besok hari. Saya Reni Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.